Oke, jadi cara pertama yang aku lakuin, mungkin pertama kali aku masuk kuliah itu aku bingung kan. Iya. Aku mau fokus organisasi, atau mau fokus lomba, atau mau jadi kupu-kupu aja nih, atau mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah pulang. Ketika aku berorganisasi artinya aku percaya aku akan dapat teman baru. Ketika aku dapat teman baru berarti aku akan dapat wawasan-wawasan baru. Sesimpel hal ketika aku ketemu sama adik-adikku di Hima, aku bisa ketemu Siska, pasti ada hal-hal yang Siska punya yang aku nggak punya. Jangan lupakan bahwa kita udah mahasiswa teman-teman, jadi apapun pilihan yang kita ambil pasti ada resikonya. Dan ketika aku jadi kahima, resikonya adalah waktuku yang berkurang. Halo semua, kembali lagi di podcast Ngomen, ngobrolin manajemen. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih itu ngomen, jadi seperti namanya ngomen, ngobrolin manajemen. Jadi kita bakal ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa manajemen seputar kehidupan perkuliahan, baik secara akademis maupun non-akademis. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih, kenalin aku Siska dari manajemen 23. Dan di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani sama bintang tamu yang luar biasa sekali. Di sini ada Kak Via. Halo Kak Via. Halo Siska, halo teman-teman semuanya. Nah, mungkin Kak Via nih boleh perkenalan diri terlebih dahulu nih ke penonton dan teman-teman. Oke, sebelumnya salam kenal juga Siska. Ya, salam kenal Kak Via. Kenalin aku Via atau Vivania Unika Putri. Aku adalah mahasiswa manajemen angkatan 2021 atau lebih tepatnya sekarang aku lagi semester 6. Oh, semester 6 ya Kak sekarang? Yap, betul. Oke. Nah, ini pasti teman-teman udah mulai kenal sama Kak Via dan pasti apalagi anak-anak FEB Unair nih nggak asing sama wajah-wajahnya Kak Via. Nah, karena teman-teman udah kenal nih sama bintang tamu kita hari ini, langsung aja kita tanya-tanya ke Kak Via nih teman-teman. Hari ini kita itu akan membahas problem-problem Kak, permasalahan yang mungkin dihadapi sama banyak mahasiswa nih. Pasti mahasiswa zaman sekarang tuh banyak yang ikut organisasi, magang, kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi mereka tuh juga pengen buat gimana sih nyimbangin antara organisasi biar IPK-nya tetap bagus, kuliahnya tetap oke. Nah, kalau dari pengalaman Kak Via sendiri itu gimana sih Kak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Oke, jadi yang mau Siska tanya nih tentang gimana sih caranya aku bisa nyimbangin antara kuliah Iya. sama organisasiku, Yes, betul ya? betul. Oke, jadi cara pertama yang aku lakuin, mungkin pertama kali aku masuk kuliah itu aku bingung kan. Iya. Aku mau fokus organisasi, atau mau fokus lomba, atau mau jadi kupu-kupu aja nih, atau mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah pulang. Tapi setelah aku banyak tanya-tanya ke cutting, aku nanya juga ke teman-temanku dan tentunya keluargaku, aku memutuskan untuk join organisasi, di mana organisasi pertama dan sampai kemarin jadi organisasi terakhirku di mana aku berproses, itu aku memilih himpunan mahasiswa atau Hima Manajemen. Nah, untuk gimana sih caranya aku bisa menyeimbangkan? Yang pertama, ketika aku masuk organisasi artinya aku harus komitmen sama organisasi tersebut. Ketika kamu memilih organisasi pun, kamu harus tentuin nih kira-kira aku bisa nggak ya juggling antara kuliah sama organisasi tersebut. Kira-kira aku bisa mampunya seberapa sih gitu. Jadi kita juga harus tahu limit kita seberapa besar. Kayak Oke. gitu. Terus selain itu, selain cara yang pertama, cara yang kedua pakai tools-tools yang bisa membantu kalian untuk bisa manajemen waktu. Kan sebenarnya permasalahan utama mahasiswa kalau misalkan ikut organisasi itu kan gimana sih cara manajemen waktu yang baik. Mungkin aku juga nggak bilang manajemen waktuku udah 100% sempurna, tapi sejauh ini yang bisa aku lakukan, aku pakai tools-tools yang bisa membantu diriku. Misalnya kayak aku pakai Google Calendar, terus juga ada Notion kalau teman-teman tahu juga. Terus kita juga sebenarnya bisa pakai notes di HP. Itu kan gampang banget ya. Kita tinggal bikin reminder, kita tinggal bikin to-do list aja. Yang hal-hal tersebut bisa ngebantu aku banget. Ketika dalam 1 minggu, misalkan aku lagi padat banget nih, oh aku ada tugas A, B, C, D, terus juga aku harus ada tetap rapat, Iya. harus ikut proker-proker. Nah itu bisa ngebantu aku buat nyeimbangin, aku bisa tetap ngerjain tugas dengan baik, aku nggak terlalu capek juga di kuliah, dan organisasiku pun tetap berjalan dengan lancar. Berarti Kak Via ini sangat memanfaatkan dari kayak Google Calendar, Notion, kayak gitu banget ya Kak? Betul. Nah itu kalau boleh tahu Kak Via itu kayak digabungin gitu atau pakai salah satunya tuh Kak? Kayak, Aku pakai salah satu sih, kebetulan aku nyaman dengan Google Calendar. Google Calendar ya? Iya, jadi kan Google Calendar itu kita punya kayak reminder kan. Jadi nanti tuh bisa masuk nih di HP. Iya, Misalkan betul. kayak, oh jam segini aku ada rapat. Nah itu jujur ngebantu aku banget. Iya, iya. Jadi aku sangat bisa meminimalisir kayak, oh aku lupa ngerjain tugas atau aku lupa ada agenda rapat tertentu kayak gitu. Oke. Nah,
kan sekarang ini Kak Via kan udah masanya udah mulai-mulai senggang nih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Via ini akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Oke, setelah jadi Kahima yang Iya. biasanya seminggu kerjaannya rapat, sekarang semenjak udah pensiun, aku jadi mahasiswa kupu-kupu aja. Yang kayak, oke, kuliah, pulang ngerjain tugas. Oh, gitu. Terus karena aku lagi ada waktu senggang juga, aku ikut coba beberapa lomba, sama aku ikut project di luar kampus. Oh, nah kalau misal kan awalnya nih Kak Via ikut organisasi nih. Nah, waktu organisasi ini tuh Kak Via juga join lomba kayak gitu nggak sih Kak? Sempet, jadi waktu aku jadi staff maupun aku jadi Kahima itu aku sempat ikut sekitar 2 sampai 4 lomba. Cuman karena memang kesibukan di organisasiku saat itu cukup padat, jadi untuk bisa juggling sama lomba dan kuliah itu cukup susah juga. Iya, cukup struggle ya Kak Iya, Vianya betul, sendiri. cukup struggle. Oke. Nah, awalnya ini kan Kak Via pasti sebelum jadi seorang Kahima, itu Kak Via kan jadi staff. Nah, awalnya kalau boleh diceritakan, Kak Via itu waktu join di Hima Manajemen, itu Kak Via join di departemen apa? Kemudian gimana sih ceritanya dari staff sampai akhirnya Kak Via tuh tertarik untuk menjadi seorang Kahima? Oke, jadi kalau cerita tentang gimana perjalananku jadi dari staff sampai jadi Kahima itu menarik banget. Jadi dulu aku itu adalah seorang staff di Departemen Public Relations. Wah, sama nih. Betul. Sekarang kita sama-sama di Humas. Benar, kita humas-humas aja. Humas aja. Nah, kenapa aku milih Departemen Public Relations? Pertama, aku itu orangnya suka ngobrol sama orang. Aku suka berkoordinasi sama orang lain. Aku suka ketika aku harus bertemu dan bekerja sama orang lain. Aku suka kerja sama tim. Yeah. Nah, karena hal tersebut dan karena aku juga anaknya ekstrovert, itu bisa kayak mendukung aku nih. Aku kayaknya cocok di Public Relations. Nah, sebelumnya ketika aku SMA, aku juga ikut di OSIS dan kebetulan aku masuk di bidang humas juga. Jadi aku punya, sama ya? aku punya kesamaan lah antara Iya. latar belakangku dengan apa yang mau aku lanjutin di kampus ini. Terus singkat ceritanya, setelah melewati beberapa proker, beberapa pengalaman juga di Hima maupun di FEB, aku tertarik nih buat jadi Kahima. Kalau alasannya sendiri, yang pertama ada alasan internal, aku pengen lebih maju lagi di Hima, dan pastinya kalau untuk diriku pribadi, ketika aku bisa membuat karir path yang lebih jauh, aku pengen bisa melewati karir path tersebut, supaya ya hitung-hitung sambil kita belajar jadi pemimpin, kita bisa kenal sama orang yang lebih banyak juga, dan pastinya aku yakin ketika kemarin aku memutuskan untuk jadi Kahima, banyak banget hal-hal positif yang bisa aku dapetin ketika aku berproses di Kahima tersebut. Menginspirasi banget nih teman-teman. Buat yang sekarang di organisasi masih jadi staff, mungkin dari ceritanya Kak Via tadi teman-teman bisa melanjutkan nih mau jadi manajer atau mau melanjutkan nantinya jadi ketua Hima atau ketua di organisasi teman-teman lainnya ya Kak. Betul. Nah, dari cerita Kak Via tadi nih, pastinya kan kalau Kak Via memulai suatu tanggung jawab yang cukup besar, pasti ada sesuatu yang memotivasi Kak Via. Nah, apa sih Kak kalau boleh tahu sesuatu yang menjadi motivasi Kak Via dari awal Kak Via masuk menjadi mahasiswa baru hingga akhirnya tuh Kak Via berani untuk mengambil tanggung jawab yang sangat besar menjadi seorang Kahima? Oke, kalau motivasinya itu sebenarnya sesederhana, kebetulan aku anak rantau, aku dari Bogor. Sama-sama. Yeah. Jadi ketika aku udah diamanahi orang tuaku untuk oke, adik silahkan kuliah rantau di Surabaya dan di UNER, puji Tuhan dapat di manajemen UNAIR. Kenapa nggak sekalian kita maksimalin potensi yang ada? Kayak gitu. Jadi sebenarnya motivasinya sesimpel pengen banggain papa mama yang udah nyengkolahin jauh-jauh. Terus juga yang kedua, ketika aku udah punya opportunity sebesar manajemen UNER, kenapa aku nggak memanfaatkan supaya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik, jadi mahasiswa yang istilahnya nggak gitu-gitu aja, dan ketika kan ujungnya dari kita kuliah pasti kita pengen kerja kan. Iya, betul. Ketika kita nanti mau kerja, kita punya nih nilai-nilai tambah di dalam diri kita yang bisa kita dalam tanda kutip kita jual ke perusahaan kita nanti. Oke, jadi untuk membanggakan orang tua dan untuk salah satunya membanggakan diri kita sendiri juga nggak sih Kak, untuk melanjutkan saat kita nanti udah mulai ke jenjang yang lebih tinggi lagi ke pekerjaan, itu bisa membranding juga diri kita sendiri kalau banyak join, ya nggak banyak sih, kayak kita mencoba mengembangkan lah. Betul. Di organisasi-organisasi gitu. Nah Kak Via kan ini aktif ya Kak di organisasi, salah satunya Hima Manajemen sendiri. Menurut Kak Via itu arti organisasi sendiri bagi diri Kak Via itu apa sih Kak? Oke, kalau arti organisasi buat diriku sendiri, dan ini dari pengalaman pribadiku ya teman-teman. Ketika aku berorganisasi artinya aku percaya aku akan dapat teman baru,
Ketika aku dapat teman baru, berarti aku akan dapat wawasan-wawasan baru. Sesimpel hal ketika aku ketemu sama adik-adikku di Hima, aku bisa ketemu Siska, pasti ada hal-hal yang Siska punya yang aku nggak punya. Dimana ketika kita ngobrol, kita bisa saling sharing nih, apa sih yang kamu punya, apa yang aku nggak punya. Dan diharapkan dari pertemanan yang semakin luas, atau yang biasanya teman-teman kalau dengar networking lah. Iya, networking. Benar, Iya, betul. networking yang makin luas itu bakal menambah wawasan buat kita. Karena aku sendiri merasakan ketika aku join organisasi, aku bisa punya nilai tambah yang aku bisa bicara depan umum, aku bisa terbiasa berbicara sama orang-orang baru, aku bisa beradaptasi sama hal-hal baru kayak gitu. Nah, aku yakin organisasi ini bisa jadi tempat yang pas atau wadah yang tepat buat teman-teman bisa berkembang. Oke. Kayak gitu. Nah, tadi kan Kak Via tuh juga sempat menyinggung bisa beradaptasi dengan hal-hal baru. Pastinya kalau dari pengalaman kita juga, seseorang tuh nggak mudah gitu ya Kak buat beradaptasi sama lingkungan baru atau hal-hal baru. Nah, Kak Via sendiri itu dulu gimana sih Kak untuk memberanikan diri atau mencoba nih untuk diri Kak Via itu berani untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Apalagi kan dari Bogor ke Surabaya itu kan agak beda ya Kak. Nah, itu gimana Kak Via? Kalau cara beradaptasi ya, yang pertama aku sendiri pun dulu ketika jadi anak Bogor ketemu sama teman-teman Surabaya. Pasti kan beda ya secara beda. kita cara ngomongnya, cara bergaulnya. Aku juga takut sih dulu. Cuman hal pertama yang aku ingat ketika aku nggak berani untuk ngomong duluan atau aku masih takut untuk halo kamu siapa namanya, itu aku nggak akan punya teman. Oh iya. Dan aku pun punya prinsip bahwa ketika aku kuliah, aku kan harus bertanggung jawab atas kuliahku kan. Dan orang-orang yang terdekat yang bisa ngebantu aku selain keluargaku adalah teman-teman yang ada di sekitarku di kampus. Iya. Kita nyari keluarga juga ya Kak. Betul, jadi caraku beradaptasi sebenarnya aku nggak punya strategi yang taktis gimana-gimana. Tapi caraku beradaptasi pertama adalah dengan aku berani untuk kenalan sama orang baru. Terus ketika ketika aku dulu ngerasain kok ini kurang nyaman ya, kok kayak rasanya ada sesuatu yang beda nih sama caraku. Aku harus bisa nerima itu. Ya kalau kata anak-anak sekarang acceptance lah. Ya kita harus nerima. Jadi kayak kita harus menormalisasi bahwa hal-hal baru di sekitar kita tuh nggak apa-apa loh. Kita juga harus bisa adaptasi. Ingat aja kalau misalkan kuliah ini yang kayak keberagamannya aja masih sekecil ini, kita belum bisa nerima, apalagi nanti ketika kita kerjakan itu lebih diverse lagi orangnya. Lebih banyak banget perbedaan yang bakal kita alami ya Kak. Jadi mencoba guys, kita harus mencoba buat berani lebih dulu. Betul. Mencoba jadi yang pertama. Bahkan itu dalam hal kenalan pun coba aja jadi yang pertama, meskipun kayak malu, tapi kalau kita nggak nyoba tuh ya nanti kita nggak akan dapet kenalan gitu ya Kak. Itu bener banget sih, kerasa banget itu. Iya betul sekali. Nah kalau selama Kak Via berorganisasi ini, pengalaman apa yang menurut Kak Via paling berdampak buat Kak Via sendiri itu untuk meningkatkan pengembangan diri Kak Via baik secara akademis maupun non akademis? Oke, kalau manfaat dari organisasi, kembali lagi ini dari pengalaman pribadiku ya. Ketika aku jadi staff, itu aku masuk di Departemen Public Relations kan. Dimana departemen ini yang bisa kita katakan sebagai representatifnya Hima ke pihak internal maupun eksternal. Gitu. Nah, aku ini terbiasa ketika aku masuk di departemen tersebut, aku jadi terbiasa untuk gimana sih cara bawa diri yang baik. Ketika aku datang ke acara informal atau formal, aku harus berpakaian seperti apapun, secara tidak langsung itu berdampak buat aku. Kayak gitu. Terus juga hal-hal seperti ketika aku mau ngechat, misalkan kita mau undang company atau kita mau datang visit ke universitas, gimana sih cara kita ngechat pihak-pihak mereka? Iya betul. Ketika kita harus ngechat mereka kayak gitu-gitu. Nah, menurutku ini berdampak baik banget buat aku. Gimana cara aku bawa diri ke orang-orang luar. Oke. Nah, kalau misal waktu sama orang-orang luar gitu ya Kak, pernah nggak sih Kak ngerasain kayak minder gitu? Kayak misal kita kan ke tempat yang lain yang bukan di lingkungan kita sendiri. Kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, baik dari kampus yang beda ataupun lingkungan lain yang beda. Itu Kak Via pernah nggak sih ngerasain kayak rasa minder kayak gitu? Minder itu pasti pernah sih. Apalagi aku punya teman-teman yang di universitas lain yang mungkin majornya sama tapi di beda universitas atau ada yang study abroad juga, itu pasti minder ada. Cuman kembali lagi bersyukur. Mungkin ketika kita yang kayak kok aku cuman di manajemen UNER ya, misalkan ada pikiran negatif seperti itu, ingatlah bahwa banyak loh orang-orang di luar sana yang masih pengen ada di posisi kita. Dan ingat juga bahwa apapun yang udah Tuhan atau Allah kasih di
kita itu udah pasti yang terbaik dan memang itu udah jalannya. Jadi ikhlas aja. Ikhlas dan bersyukur sama apa yang kita terima ya teman-teman. Nah, kalau Kak Via sendiri, ini kan tadi sempat Kak Via menyinggung juga, Kak Via ini asalnya dari Bogor, kemudian Kak Via merantau ke Surabaya. Pasti kan Kak Via jauh dari keluarga, terus ngerasain kangen rumah, kangen masakan mama, kayak gitu kan Kak. Nah, itu kalau misal nih di keluarga lagi ada sesuatu acara, terus Kak Via tuh nggak bisa datang karena ada mungkin ngurus organisasi. Nah, Kak Via gimana sih caranya ngimbangin nih antara acara keluarga atau hal-hal yang urgent lainnya dengan organisasi itu sendiri? Oke, jadi itu terjadi banget waktu aku di Kahima. Jadi ada beberapa mungkin kayak ulang tahun papa atau mama atau ulang tahun kakakku yang aku nggak bisa datang ke pulang ke Bogor karena aku harus ngurusin organisasi. Itu hal pertama yang aku lakuin adalah karena aku sudah memutuskan untuk organisasi dan jadi Kahima, nggak mungkin aku meninggalkan tanggung jawab tersebut. Jadi aku harus ikhlas dan memang ini resikonya. Jangan lupakan bahwa kita udah mahasiswa teman-teman, jadi apapun pilihan yang kita ambil pasti ada resikonya. Dan ketika aku jadi Kahima, resikonya adalah waktuku yang berkurang. Kayak gitu. Jadi gimana caranya aku bisa menyeimbangkan antara waktu keluargaku, waktu teman-temanku, bahkan waktuku sendiri adalah dengan satu, yang tahu kesibukan kalian adalah diri kalian sendiri. Betul. Dan yang tahu limitnya juga kalian sendiri. Kalau misalkan dari 7 hari, kamu udah ngurusin organisasi dari Senin sampai Minggu. Berarti kamu juga harus bisa juggling nih. Misalkan kayak nelpon papa mama, kayak gitu. Hal-hal kecil seperti itu. Terus juga jangan lupakan bahwa kamu adalah mahasiswa yang tetap harus mengerjakan tugasmu sebaik-baiknya. Kayak gitu, misalkan kayak waktu untuk me time, betul. Terus juga waktu untuk main-main, karena ya kita juga gak bisa naif bahwa kita masih umur berapa sih sekarang? 19, 20, 21, 18. Kita butuh main juga. Iya, betul. Jadi seimbangin aja antara kalau misalkan aku lagi capek nih kayaknya untuk ngurusin organisasi, aku pengen telepon papa mama dulu atau aku pengen main dulu di kos sendiri, itu juga gak masalah. Iya, berarti ini juga jadi pembelajaran juga, jadi pesan juga buat aku dan mungkin teman-teman yang nonton juga nih Kak, kalau apapun yang kita ambil itu pasti ada resikonya dan gimana kita bisa bertanggung jawab sama apapun yang udah menjadi pilihan diri kita sendiri. Betul, itu betul sekali. Nah, Kak Via kan tadi tuh sempat bilang kayak kita tuh anak muda masih pingin hangout, pingin main-main, terus me time tuh nggak boleh ketinggalan guys. Betul. Nah, itu biasanya Kak Via tuh kalau misal kayak hangout sama teman, terus me time itu dimasukin ke kayak Google Calendar atau Notion-nya Kak Via gitu nggak sih Kak? Jujur aku masukin, jadi kayak juga, ya? Aku punya sahabat-sahabat yang puji Tuhannya mendukung aku. Gitu. Jadi ketika aku sibuk pun mereka bisa memahami nih, kayak temanku sibuk, jadi nggak apa-apa deh kalau belum bisa main sekarang. Dan ketika misalkan aku udah tahu nih jadwalku dalam 1 minggu padat, hal sekecil ya udah kita makan siang bareng aja kayak gitu, itu bisa kita lakuin kok. Yang penting sesibuk-sibuknya kalian jangan lupakan bahwa kalian adalah mahasiswa yang butuh teman, butuh main dan harus belajar juga. Gitu. Butuh main, butuh teman, butuh belajar. 3 hal yang penting ya teman-teman. Nah, Kak Via ini dulu waktu awal-awal jadi maba itu, kan sekarang udah punya teman yang sangat mendukung Kak Via itu. Nah, kalau mungkin dari aku sendiri yang juga masih kehitung maba nggak sih ini 2-3? Ya, masih kehitung maba. Semester 2 ya? Iya, semester 2. Itu kan masih agak struggle mungkin ya Kak, buat mencari teman yang cocok, teman yang pas gitu. Nah, Kak Via ini waktu maba ngerasain yang aku rasain juga gitu, atau waktu maba itu malah Kak Via udah dapet temen yang klop banget sampai semester 6 sekarang? Oke, kalau untuk temen yang klop banget, puji Tuhan aku ada teman-teman yang memang klop dari maba juga. Dan tidak bisa dibohongi juga kalau ada teman-teman yang kan dulu aku ada perpindahan kan antara online ke offline. Oh iya ya, itu tahun 2021 ya? 2021, betul. Masih COVID-nya ya. Dan aku baru masuk tuh 2022 awal lah kalau nggak salah. Jadi setahunan Kak Via itu online terus kuliahnya? Ya, 1 semester itu aku online. Nah, ketika online ke offline kan pasti ada perbedaan kan. Nah, ketika perbedaan ini terjadi, ada yang memang teman-teman karena jarang main juga. Dan aku waktu itu ke Surabaya cukup telat. Jadi aku yang teman-teman ini bisa aku ajak main ketika aku sampai ke Surabaya nanti, ketika aku terlambat ke Surabaya kayak gitu. Berarti dari awal maba itu udah mulai nyari temen dan kemudian puji Tuhan sampai sekarang klop ya Kak? Betul. Itu nyarinya gimana ya Kak? Kayaknya kalau misal kita kan nggak ngerasain online nih. Okay. Kita
Oscur, Ospek, Amerta itu kita offline semua nih Kak. Jadi kita itu nggak ngerasain kayak kakak-kakak angkatan 20, 21 yang online. Nah itu kayaknya agak seru sih Kak. Itu dulu gimana nyari temennya, kan online itu kita nggak bisa tahu sifat dia secara langsung, terus kepribadiannya itu kan agak susah gitu ya. Betul. Caranya kenapa aku bisa dapat teman di online? Jujur ini agak malu ya sebenarnya, tapi ini aku lakuin. Jadi dulu setiap dulu tuh manajemen 2021 kita ada welcome party gitu di Zoom. Kenalan satu sama lain. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya kayak aku kayak srek deh sama orang ini, kayaknya aku pengen kenalan sama dia deh. Aku ngechat lewat line. Oh, gitu. Aku yang kayak halo, salam kenal, aku Via duluan dari ya, Kak. Iya, lagi-lagi kita harus first move dulu. Benar, harus first move. Yang kayak halo, aku Via, aku dari manajemen 21 juga. Terus hal-hal kayak nanya tugas, terus juga bahas tugas itu bisa banget berpengaruh, bisa kayak nge-guide temen lah. Kayak gitu. Berarti awalnya itu kayak kita harus first move duluan, terus kalau dia ngasih jawaban ya kita mulai lagi nih pertemanannya. Kalau nggak ngasih jawaban, kita coba lagi aja ya Kak. Di online tuh kayak nyari gebetan sih sebenarnya. Jadi kayak nggak apa-apa deh kita first move, yang penting dapet temen ya. Betul. Terus temennya ini tuh apakah join organisasi juga sama Kak Via atau berbeda organisasi gitu Kak? Oke, jadi kebetulan teman-temanku ini beragam. Ada yang teman-teman dekatku ya, terutama itu ada yang anak organisasi juga, ada yang anak-anak proker, ada yang memang memutuskan untuk tidak organisasi dan fokus ke akademiknya. Kayak gitu. Nah, ada beberapa temanku bahkan yang dari maba aku kenal sampai sekarang itu kita berkecimpung di organisasi yang sama. Dan ada teman-temanku juga meskipun yang kita beda organisasi tapi kita tetap kerja bareng, kita bisa tukar pikiran bareng kayak gitu. Karena menurutku ketika kita punya POV yang berbeda dari berbeda organisasi itu bisa membantu kita juga kayak aku punya wawasan seperti ini nih, aku bisa bikin problem solving. Tukar pikiran gitu. Benar, ya, itu penting juga sih. Iya. Nah, kalau teman-temannya Kak Via tadi itu kan dari berbeda organisasi, ada yang lomba juga mungkin, Betul. ada yang suka mungkin mulai buka usaha dan lain-lain ya. Nah, itu kan pasti semuanya itu pasti ngerasain yang namanya capek, stres gitu ya Kak. Nah itu dari Kak Via sendiri mungkin bisa diceritakan gimana Kak Via mengatasi capek atau stres ketika berorganisasi, dan apakah Kak Via curhat ke temannya juga atau gimana? Oke, kalau caraku mengatasi stres, yang pasti aku harus kenal dulu kan sama diriku kayak aku udah capek nih, aku kayaknya udah enough dulu untuk ngurusin organisasi, untuk rapat, gitu-gitu. Ketika kamu udah tahu kamu capeknya di mana, kamu pun harus kenal sama dirimu. Kira-kira kalau misalnya aku capek, aku harus gimana ya? Ada temenku yang kalau capek ya udah tidur aja, setelah bangun tidur dia udah seger lagi, dia udah bisa kerja lagi. Oh, berarti solusinya tidur. Nah, sabar ya. Belum. Nah, terus ada juga kalau aku pribadi, aku tipe yang kalau misalnya aku capek organisasi, antara aku me time, aku tidur, atau aku nge-recharge sama teman-temanku. Oke. Main. Hangout bareng. Benar. Yang kayak aku cerita sama teman-temanku, aku ada ini aku lagi kesusahan ini, aku lagi capek ini, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh benar-benar ngebantu aku untuk bisa bangkit lagi yuk, kerja lagi yuk gitu. Karena prinsipku ketika aku udah memutuskan untuk ikut organisasi ataupun kepanitiaan, secapek-capeknya kita jangan lupakan bahwa kita udah komitmen untuk mengambil hal tersebut, dan itu harus kita selesaikan. Kita nggak boleh ninggalin secapek apapun kita. Nah, kayak gitu. Kak Via nih, kalian kepo gak sih guys? Kak Via nih biasanya me time-nya tuh ngapain ya? Me time-ku, aku biasanya ya di rumah aja, yang kayak antara Netflix aja, atau ya udah YouTubean aja, atau ya udah buka laptop kayak nge-scroll. Jujur kalau buat aku, recharge-ku adalah aku ngelihat kata-kata baik dari orang-orang. Jadi kayak kalau misalnya teman-temanku nyemangatin atau dosen-dosenku nyemangatin, itu aku lihat lagi dengan baca ulang gitu ya. Baca ulang dengan gitu tuh aku kayak ternyata usahaku, capekku selama ini tuh diapresiasi loh. Jadi kayak yuk untuk gak capek lagi, untuk mengurangi capek ini. Nah kebetulan kita sama nih Kak. Aku kalau misal lagi capek, lagi stres, itu juga biasanya baca kayak kata-kata semangat dari orang tua, dari teman-teman. Itu kayak bisa, aku masih punya orang yang ada di sampingku, yang nyemangatin, yang selalu ada. Itu mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih, kalau misal kalian capek, kalian stres, bingung kayak mau ngapain ya, aku nonton Netflix juga masih capek, harus ngapain. Mungkin pastinya aku yakin teman-teman punya penyemangat
entah itu orang tua, teman-teman, ataupun bahkan dosen ya Kak. Betul. Itu kalau mereka memberikan kata-kata yang baik, mungkin teman-teman bisa mengingat itu. Atau kalau kalian dengar suatu kata-kata baik, ini mungkin aku curhat dikit. Kalau misal aku menerima afirmasi yang positif itu, biasanya aku tulis Kak. Jadi ada satu notes yang itu berisi kata-kata baik. Jadi kalau misal kita lagi capek atau pusing, itu bisa aku dibuka buka. lagi. Iya, aku buka dan baca lagi, itu bisa ningkatin semangat teman-teman. Betul, setuju. Mungkin itu bisa dicoba juga. Nah, ini tuh kan udah angkatan 24 ini kan udah mulai UTBK, udah mulai ada yang SNBP juga udah pengumuman kan Kak, udah mulai belum masuk sih, tapi mereka udah official maba. Benar, udah official maba. Iya, pastinya dari teman-teman maba ini, mereka itu kan pasti, aku yakin sih, mereka pasti ngepoin semua Instagram ataupun media sosial organisasi di kampus mereka. Kayak contohnya mungkin ada yang lolos di manajemen Unair. Mereka pasti ngepoin di Hima manajemen Unair, terus BEM FEB Unair, mungkin seperti itu. Nah, kalau dari Kak Via sendiri, buat teman-teman adik-adik maba yang mau join di organisasi, itu Kak Via ada pesan nggak buat mereka atau kasih semangat biar mereka tuh nggak takut gitu Kak? Gimana nyimbangin antara kuliah dan juga organisasi nantinya? Oke, kalau kata-kata dariku, berdasarkan pengalaman pribadiku, organisasi adalah tempat yang worth it untuk kita coba berproses. Karena aku pribadi, kalau aku nggak ikut organisasi, kalau saat itu aku tidak memutuskan untuk menjadi staff di public relations dan naik menjadi Kahima, mungkin Via yang sekarang nggak akan seperti ini. Iya. Kayak gitu. Nah, untuk adik-adik maba, ketika nanti kalian mau coba organisasi tapi kalian masih galau, satu, kenalin diri kalian dulu. Kalau misalkan kalian bisa untuk juggling kayak, oh aku mau coba nih, gak apa-apa, coba dulu aja. Tapi jangan impulsif, jangan FOMO. Kalau misalkan emang kalian ngerasa, kayaknya aku mau coba satu proker dulu deh, kira-kira aku cocok gak ya untuk berproker, untuk berorganisasi. Ketika cocok, boleh nih kalian lanjutin. Tapi kalau misalkan memang kalian gak cocok, itu gak apa-apa banget untuk kalian cabut dari hal itu. Kalian bisa coba lomba, kalian bisa coba jadi volunteer, yang volunteer kayak pengabdian masyarakat, terus juga volunteer konser atau yang semacamnya itu banyak banget sebenarnya opportunity yang bisa kita dapat ketika kita kuliah. Kayak gitu. Terus yang kedua, ketika kalian udah tahu nih limit kalian seperti apa, pinter-pinter untuk bagi waktu. Kembali lagi, kita itu mahasiswa teman-teman. Kita nggak boleh nih ngeduain kuliah sama organisasi. Kayak gitu, sesibuk-sibuknya kalian di organisasi, tetap ketika UTS UAS kalian tetap harus belajar, ketika ada tugas pun kalian tetap harus ngerjain sebaik mungkin. Intinya optimalin sebisa mungkin kayak gitu, karena istilahnya kayak orang tua kalian kan udah nyekolahin kalian jauh-jauh nih. Jangan sampai hal itu menghambat kalian, jangan sampai organisasi yang harusnya bisa jadi nilai tambah buat kalian malah menghambat kalian untuk berproses di kuliah. Oke. Nah, jadi kalau misal kita udah jauh-jauh ke sini terus buat nyoba itu takut, itu bakalan cukup rugi ya Kak buat diri sendiri. Jadi jangan FOMO, itu betul sekali sih Kak, jangan FOMO. Karena kalau kita FOMO itu nanti bisa kayak capek sendiri gitu. Karena ngikutin teman-teman. FOMO tuh nggak ada habisnya teman-teman. Yes, betul sekali. Apalagi kalau kita kuliah pasti akan banyak sekali proker-proker yang bakalan menjadi opportunity buat diri kita, buat berkembang. Nah, itu seperti yang dikatakan Kak Via tadi, jangan FOMO, harus kenal sama diri sendiri ya Kak. Betul. Nah dulu nih Kak Via, kan mungkin kayak kita udah kuliah gitu ya Kak, tapi tuh buat ngenalin diri kita sendiri, itu tuh kita masih struggle gitu. Nah Kak Via dulu tuh gimana supaya Kak Via tuh bener-bener kayak, ya nggak bener-bener sih, cukup tahu gitu, pengenalanku terhadap diriku sendiri itu seperti apa? Oke, ini sebenarnya kayak pertanyaan psikologi ya, cuman aku jawab berdasarkan pengalamanku aja. Jadi kenapa aku bisa tahu kayak Via tuh maunya apa sih? Via tuh bisanya apa? Itu ketika COVID. Oh, waktu online itu ya Kak? Iya, waktu online yang ketika kita cuma di rumah aja, yang kayak nggak ketemu siapapun. Itu aku bener-bener yang kayak, oh ternyata tuh aku nggak bisa loh kayak gini. Ternyata aku sukanya kayak gini. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih mau kenalin diri teman-teman, kalau dari pengalamanku pribadi, satu, kalian bisa yang kayak, kira-kira kalau aku kesini cocok nggak ya? Kira-kira kalau aku kesana cocok nggak ya? Atau kalian bisa nanya nih ke teman terdekat kalian, atau kalau kalian punya saudara bisa nanya ke saudara, atau bisa nanya ke orang tua kalian kayak, aku nih cocoknya gimana ya?
aku nih kira-kira bisa nggak ya kalau aku ikut organisasi, selama kamu berteman sama aku, yang kamu rasain apa? Biar kalian tuh punya kayak, oh ketika aku sama orang lain tuh memandang aku seperti ini. Oke. Kayak gitu. Kak Via mungkin ada kata-kata yang pengen disampaikan buat teman-teman manajemen, terutama teman-teman manajemen Unair. Mungkin Kak Via bisa nyampain sepatah dua patah pesan kesan atau apapun yang pengen Kak Via sampaikan untuk teman-teman manajemen. Oke. Yang pertama mungkin aku mau nyampein aja, kita kuliah cuman maksimal 4 tahun. Ya, maksimal. Kita pasang mindset kita kuliah 4 tahun aja ya teman-teman. Nah, di waktu 4 tahun ini kira-kira apa aja sih yang bisa kita kerjain? Kira-kira hal apa aja yang bisa kita lakuin supaya kita tuh punya nilai tambah, supaya kita nggak cuma jadi orang-orang biasa aja. Kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa memungkiri bahwa sekarang teman-teman pasti udah tahu CV, udah tahu LinkedIn, kayak gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita isi di situ? Kayak gitu. Dan ketika kita punya waktu 4 tahun ini, jangan lupa, selain kalian tetap harus gimana caranya ningkatin diri kalian menjadi pribadi yang lebih bervalue, jangan lupakan juga bahwa kalian adalah sosok pribadi yang tetap butuh refreshing, butuh main, dan kalian adalah makhluk sosial teman-teman. Jadi tetap harus sosialisasi sama orang-orang. Kayak gitu. Tetap main ya Kak, tetap jangan main. lupa. Belajar penting, tapi main juga penting. Betul, jadi tetap harus seimbang dua-duanya. Sama satu lagi pesanku yang jadi prinsipku dari aku zaman memperjuangkan manajemen UNER ini sampai sekarang, do your best and God will do the rest. Jadi kerjain aja sebisa kalian, seusahanya kalian, semaksimalnya kalian, sisanya hasilnya seperti apa biar Tuhan yang memberikan. Yang penting kita berusaha, apapun hasilnya kita serahkan ke Tuhan. Betul. Kayak gitu ya Kak. Nah gak kerasa nih teman-teman, kita udah ngobrol banyak banget tadi sama Kak Via. Mulai dari gimana sih awal-awal Kak Via jadi maba, terus kemudian memulai organisasinya dari staff di Hima, kemudian jadi Kahima, gimana Kak Via ngebalance antara kehidupan organisasi dan juga kehidupan perkuliahan. Pastinya yang paling utama time management ya Kak. Betul. Tadi yang paling penting itu. Makasih Kak Via udah ngeluangin waktunya buat datang di Ngomen Ngobrol Manajemen di episode kali ini. Nah mungkin buat teman-teman yang menantikan episode Ngomen selanjutnya, tetap nantikan episode Ngomen selanjutnya hanya di YouTube-nya Hima Manajemen Unair. See you. Terima kasih teman-teman Hima.